Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Wijanarka, dosen arsitektur Universitas Palangkaraya dalam pembelajaran mata kuliah Teknologi Bahan Bangunan, pokok bahasan multiplek, bagian ketiga. Dalam bagian ketiga ini, saya akan mempresentasikan atau mengenalkan tentang teknik sambungan multiplek untuk membentuk konstruksi rumah atau arsitektur fabrikasi modular. Dalam konstruksi multiplek, sistem sambungan pada bagian struktur utama terbilang beragam, tergantung pada siapa yang merancang dan dari mana ia berasal. Serta seringkali ia mengembangkan pola sambungan kayu arsitektur tradisional yang ada di negaranya atau dari negara lain. Pada sambungan multiplek, panjang dan bentuk sambungan akan mempengaruhi dari kekuatan konstruksi. Hal ini disebabkan karena ban yang bekerja pada bangunan bisa jadi akan merusak sambungan, sehingga bisa jadi akan mempengaruhi kehandalan struktur bangunan secara keseluruhan. Bila sambungan yang digunakan tepat, hal ini akan mempengaruhi dan dapat menentukan bangunan berumur panjang. Pemilihan sambungan juga harus memperhatikan aspek gempa, agar bila terjadi gempa, konstruksi bangunan dapat bergoyang, seperti arsitektur tradisional, bergoyang mengikuti gerakan gempa, sehingga aman bagi penghuninya. Sistem kait dan kunci adalah konstruksi sambungan multiplek pada umumnya. Kait pada sambungan akan memberikan kekuatan baik secara tekan maupun secara tarik. Tahun lalu, saya membimbing mahasiswa seminar tentang pola konstruksi multiplek. Ada baiknya nanti kalian baca artikelnya, dan artikel ini nanti akan saya bagikan PDF-nya di grup WA, dan artikel ini akan terbit di jurnal Perspektif Arsitektur. Jadi, mau nggak mau, suka nggak suka, kalau kalian ingin menciptakan bangunan rumah berbahan multiplek, kalian harus paham dulu tentang konstruksi sambungan kayu. Konstruksi sambungan kayu telah diajarkan dalam semester 1 dalam mata kuliah SKB 1, tapi dalam mata kuliah itu yang diajarkan adalah konstruksi sambungan untuk balok. Kayu yang ukurannya 5-10, 6-12, atau 20-20. Nah, di multiplek ini ukurannya tidak segitu kan? Multiplek ini tebalnya hanya 1,8 mili atau mungkin 2,4 mili. Oleh karenanya, bagaimana menerapkan sambungan-sambungan itu ke dalam multiplek yang tebalnya hanya 1,8 atau 2,4 mili. Ini ada beberapa sambungan papan, mungkin sudah diajarkan di SKB 1, yang dikenal dengan buntut burung atau sambungan ekor burung ya. Ada juga sambungan kait lurus ya. Ini balok tapi ya. Ini juga bisa diterapkan dalam sambungan multiplek. Nanti bisa lihat gambarnya, ada yang seperti ini, gambar dalam penerapan di multiplek. Lalu ada juga pengunci ya. Pengunci ini biasanya digunakan di kuda-kuda misalnya. Dulu semester 1 sudah diajarkan kuda-kuda, ada balok pengunci. Nah, dalam sambungan multiplek juga ada pengunci-penguncinya. Penguncinya seperti apa? Nanti ada contoh-contohnya. Saya pernah mencoba beberapa sketsa di mana
ada berbagai macam sambungan papan. Kira-kira seperti ini sambungan papannya. Nah, itu ada macam-macam sambungan papan. Ada berapa itu? Ada 1, 2, 3, di atas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Variasinya bermacam-macam. Fungsinya juga bermacam-macam. Dan saya juga pernah mencoba dalam suatu miniatur triplek yang 5 cm, tebalnya 3 mili, berukuran W. Ya. Seperti sudah disebutkan tadi bahwa sambungannya bentuknya tergantung siapa yang merancangnya. Nah, di sini saya mencoba huruf B. Ya. Ya, kalau ditanya mengapa huruf B, ya karena saya depannya huruf B. Jadi saya coba membuat model sambungan dengan huruf B. Ini ada suatu penerapan konstruksi sambungan huruf B untuk suatu teras. Ya. Jadi multipleknya 2, seperti gambar kanan itu, ya. Pola sambungannya W, dan ada semacam balok penguncinya juga dari multiplek. Nah, ini tentunya dikombinasikan juga dengan plat, ya, plat baja di bawahnya, plat besi, sehingga membentuk suatu konstruksi untuk teras bangunan. Nah, ini detailnya, bukan detail ya, tapi gambaran ilustrasinya seperti ini. Ada 2 papan, dua multiplek dengan lebar 40 cm, kemudian disambung dengan sistem sambungan huruf B. Ada juga yang sistemnya saling mengkait, ya, saling mengkait. Ini saya coba pakai kertas karton tebal, ya. Ada berapa ini? Ada 6 ya, 6 papan, ya, 6 papan multiplek. Saya hubungkan, dikaitkan dengan saling mengkait sehingga membentuk suatu kolom. Ini juga bisa menjadi konstruksi rumah fabrikasi multiplek. Foto sebelahnya, ini contohnya. Contohnya ada di coak itu kan, di coak atasnya kemudian dimasukkan, ya, saling silang gitu, sehingga membentuk suatu kolom yang yang terbuat dari multiplek yang sangat kaku, ya, sangat kaku, karena itu coakannya juga sangat pas sekali, ya. Oleh karenanya perlu mesin, ya. Kalau gergaji mungkin kurang, kerja di manual mungkin kurang tepat, jadi perlu mesin yang canggih, ya, itu membentuk suatu coakan yang benar-benar pas dan tidak longgar. Dalam semester lalu, waktu saya membimbing mahasiswa seminar, mereka mengkaji beberapa rumah, ya, beberapa rumah multiplek, dan mereka menemukan 3 pola dengan objek yang dia kaji. Dia mengidentifikasi salah satu 3 konstruksi, ya, konstruksi sambungannya bisa dilihat seperti ini. Nah, ini kan hampir sama dengan sambungan-sambungan kayu yang saya beri contohkan di atas itu, ya. Jadi ini mahasiswa yang saya bimbing itu mengidentifikasi bahwa dalam suatu rumah yang ia kaji ada 3 pola sambungan ini. Ini dari Jepang, ya, Profesor Kobayashi. Dia juga menghasilkan sambungannya seperti ekor burung, ya, yang beliau terapkan sambungan ekor burung, kemudian ada penguncinya di dua-duanya, di atas dan di bawah. Ini adalah konstruksi untuk tiang. Jadi kalau setelah terpasang, gambarannya seperti ini. Nah, ini ada salah satu tiang dengan sambungan ekor burung kemudian dikunci. Ini konstruksi lantai.
Nah, konstruksi lantainya juga seperti ini, nanti akan saling mengkait ya, mengkait, sehingga membuat suatu menjadi semacam balok ya, semacam balok kayu yang saling rigid ya, saling menggrid gitu, saling mengkait sehingga menjadi lantainya itu lebih kuat ya. Nah, yang tonjolan-tonjolan yang atasnya itu ada terlihat tonjolan-tonjolan itu untuk memasukkan plat lantainya itu nanti juga berlubang-lubang gitu ya. Jadi dimasukkan situ lubang plat multiplexnya. Jadi ya seperti bermain puzzle ya. Intinya ini seperti bermain. Jadi membangun sambil bermain. Ini ada contoh lagi ya. Contoh lagi ini masih miniatur ya. Ini dari Wikihouse ya, miniaturnya. Dia membuatnya dengan mungkin dengan CNC yang mini. Nah, sebelum membangun 1:1, dia diuji coba dulu membuat maket ya. Kira-kira tepat atau enggak. Jadi CNC mini itu bisa juga digunakan untuk membuat maket. Sebelahnya juga ada pola-pola sambungan dari Wikihouse ya. Nah, ini nanti tinggal saling mengkait ya, saling mengkunci sehingga membentuk suatu konstruksi rumah aplikasi. Ini di Amerika ya. Nah, kita mengenal ada sambungan kupu-kupu. Ini papannya multiplex itu disambung dengan model seperti seperti bentuk tulang ya. Itu juga mengacu pada mungkin terinspirasi oleh sambungan kupu-kupu, tapi bentuknya seperti tulang. Dan ini juga atau seperti barbel ya. Jadi itu tergantung siapa perancangnya ya. Tergantung siapa perancangnya, dan mungkin ini terpengaruh oleh permainan, benar-benar terpengaruh oleh permainan puzzle ya. Permainan puzzle, jadi membentuknya juga seperti sambungan-sambungan puzzle. Ini kolom tiangnya. Nah, kolom tiangnya. Jadi tiangnya disambung dengan pola seperti seperti barbel ya. Untuk angkat tangan itu kan, biar tangannya kuat, itu ada besi yang untuk olahraga itu. Atau bentuknya seperti tulang ini ya, seperti kupu-kupu itu. Nah, kalau kita menggambar itu kita print di kertas ya. Kertasnya ada ukuran A4, A3, A2, A1 ya, gambar-gambar. Nah, sekarang kalau multiplex itu ukurannya apa? Ya ukurannya multiplex ya. Ukurannya ya 244 kali 1,22. 122 ya. Gambarannya seperti ini. Nah, ini dalam satu multiplex ada banyak sekali elemen-elemen konstruksinya ini ya. Ini salah satu contoh dari Wikihouse ya. Elemen-elemen konstruksinya di print dalam berapa lembar ini? Ada berapa ini? Ada 12 lembar multiplex ya. Ini contoh lain dari Kobayashi ya. Jadi ada berapa lembar plywood di sini. Ini sekedar contoh presentasi gambar kerjanya ya. Istilahnya gambar kerjanya itu seperti ini. Kalau kita di gambar teknik itu diajarkan kita menggambarnya di kertas A3, nah sekarang ini menggambarnya di format plywood ya. Format multiplex. Nah, itu mengenai teknik sambungan. Lalu bagaimana dengan proses perakitannya? Dalam desain arsitektur, intinya bahwa ada 5 proses desain arsitektur ya. Pertama membuat gambar, membuat konsep, kemudian skematik desain, kemudian membuat gambar kerja, kemudian membuat dokumen dokumen untuk gambar-gambar yang akan dibangun, baru membangun. Nah, sekarang prosesnya di mana?
dalam proses di membangun dengan multiplex ini. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa CAD penting ya, tapi SketchUp ini juga penting juga. Jadi kalian juga harus menguasai SketchUp ya. Menguasai SketchUp, Anda bisa bermain di sini, bisa memasukkan di sini seperti memain puzzle tapi dalam bentuk komputer ya. Kalau masih bingung, mungkin dibuatnya dengan cara berwarna ya, dengan cara berwarna seperti ini. Jadi ini bisa membantu kita untuk melihat secara 3 dimensi ya dengan SketchUp ini. Nah, berkaitan dengan fabrikasi, nah tentunya ya harus digambar dulu, di print dulu, kemudian dirakit, kemudian membentuk satu modul konstruksi, kemudian dinaikkan, kemudian disambung-sambung, jadilah suatu rumah. Ini ada salah satu screen ya, saya dapat dari YouTube itu. Pertama membuat plywoodnya dibentuk dulu dengan CNC, kemudian dibawa ke lapangan ya, entah itu menggunakan mobil atau kontainer, kemudian dirakit satu persatu per konstruksi ya. Ini bangunan ini 2 lantai, kemudian dirakit lagi seterusnya gitu. Lalu lantai 1 sudah mulai terbentuk, tiang tangga dipasang. Kemudian dipasang lebih lengkap lagi. Nah, karena sangat tepat sekali, kadang kita memasukkannya juga perlu dipukul, tapi sebaiknya mukulnya tidak pakai besi ya, pakai kayu juga, dan mukulnya harus bersamaan ini ya. Harus bersamaan supaya turunnya masuknya itu juga bersamaan, tidak miring nantinya. Kemudian panel-panel papannya juga disusun. Nah, Anda bisa lihat itu seperti ekor burung ya, seperti sambungan ekor burung di dindingnya. Lalu jadinya rumah seperti ini. Nah, ini mungkin untuk melindungi dari panas dan hujan, maka perlu dilapisi ya. Bisa dilapisi metal, bisa juga dilapisi papan dari bahan HDP. Nah, tahun lalu saya juga pernah membimbing mahasiswa seminar dengan judul Proses Desain dan Pembangunan Bangunan Rumah Multiplex. Jadi ada baiknya nanti kalian juga membaca artikel mereka, dan artikel ini akan terbit juga di dalam jurnal Perspektif Arsitektur. Jadi nanti PDF-nya saya bagikan di grup WA ya. Baik, saya kira itu bagian 3. Semoga bermanfaat. Semoga ya mudah-mudahan menjadikan inspirasi ya untuk kalian berinovasi dan tentunya membangun rumah tidak hanya dari batu bata, batako, tapi juga bisa menggunakan multiplex. Sekian dulu. Nanti pokok bahasan selanjutnya tentang CLT dan GLC akan saya presentasikan di kuliah minggu depan. Sekian dulu. Terima kasih. Tetap semangat dalam pembelajaran daring. Jaga kesehatan ya. Sampai jumpa. Salam.